Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kejutan datang ketika Istana mengumumkan pengunduran Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Tak pelak, publik pun menduga-duga ada masalah serius di mega proyek Ibu Kota Negara. Ada apa dengan IKN? Inilah Top Review. Hari Senin siang, kabar mengejutkan datang dari kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Sebuah konferensi pers khusus digelar dengan menghadirkan Menseknek Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimulyo, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Raja Juli Antoni. Pada kesempatan itu, Menseknek Pratikno mengumumkan bahwa Bambang Susantono dan Doni Rahaju mengundurkan diri dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Bambang Susantono sebelumnya dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Otorita IKN pada Maret 2022. Bambang Doni Rahaju mengajukan pengunduran diri usai bekerja sekitar 2 tahun. Pratikno mengatakan alasan pengunduran diri Bambang tidak disampaikan secara detail dalam surat pengunduran diri. Pratikno mengungkapkan pembicaraan terkait pengunduran diri Bambang dan Doni sudah lama. Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara tak pelak menimbulkan spekulasi publik bahwa ada masalah serius di IKN. Terlebih, Menseknek Pratikno juga tidak mengungkap secara gamblang apa alasan keduanya mundur. Sinyal adanya masalah itu juga disampaikan Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Ia mengakui bahwa dirinya diminta untuk mempercepat pembangunan IKN, menyelesaikan masalah status tanah, sekaligus menarik investasi. Fokusnya tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Karena kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Nah, kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. Jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau dinilai sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPPU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Herman Khairun bersimpati dengan mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, menjadi Kepala dan Wakil Kepala IKN tidaklah mudah, sehingga butuh dipimpin oleh orang-orang kuat. Ya, saya kira tanya kepada beliau lah ya, karena itu kan yang tahu kenapa harus mundur, kenapa kemudian tidak melanjutkan kan beliau yang tahu. Yang pasti bahwa memang tantangannya besar, karena ini kan membuka area baru, ke depan tantangannya besar, ya semestinya orang-orang kuat lah yang ada di sana. Orang-orang yang punya talenta untuk bisa menciptakan suasana ataupun membangun dari awal sehingga kemudian nanti berfungsi sebagai ibu kota Nusantara di sana.
seperti ingin menepis tudingan ada masalah di IKN. Pada Senin sore, Presiden bertolak ke IKN. Presiden Jokowi mengabadikan perjalanannya menuju IKN dari atas pesawat kepresidenan yang diunggah ke akun Instagramnya. Siang hari ini saya meluncur ke Balikpapan, akan ke IKN Nusantara. Ini kita akan melihat progres perkembangan pembangunan. Yang kedua juga akan melakukan peletakan batu pertama, groundbreaking, beberapa institusi pendidikan, dan juga melihat persiapan untuk upacara 17 Agustus yang akan datang. Esok harinya di IKN, Presiden Joko Widodo meresmikan lokasi persemaian di Mentawir, Kalimantan Timur. Persemaian Mentawir ini merupakan komitmen menjaga perubahan iklim melalui upaya rehabilitasi hutan di IKN. Presiden Jokowi meninjau penanaman jutaan bibit pohon, kehutanan, dan buah-buahan, didampingi oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Panglima TNI Agus Subianto bersama stakeholder lainnya. Usai meresmikan persemaian Mentawir, Presiden Jokowi bersama jajaran bertolak menuju Desa Tengin Baru di Sepaku, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Di sana Presiden Jokowi meresmikan bendungan Sepaku Semoy yang akan mensuplai aliran air se-IKN. Jokowi menyatakan bahwa bendungan Sepaku Semoy ini telah dibangun sejak tahun 2020 hingga 2024 dan memakan biaya sebesar 800 miliar rupiah dengan daya tampung 16 juta meter kubik dan luas genangan 322 hektar. Bagi Basuki Hadi Mulyono, merangkap jabatan sebagai Menteri PUPR dan PLT Kepala Otorita IKN tentu tidak mudah. Namun begitu, sepertinya ia akan memegang jabatan itu hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Oktober mendatang. Sinyal itu disampaikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Bisa saja bahwa yang akan menunjuk presiden baru nanti ya. Tapi yang jelas memang belum ada pembicaraan yang sekarang ini. Apakah sebelum presiden baru sudah ditunjuk atau mungkin saja penunjukan itu pada saat sudah presiden baru dilantik. Mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahaju mengundurkan diri dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, serta pengangkatan Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN juga memantik kritik terkait transparansi pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah lebih transparan terkait penyebab mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari jabatan mereka. Puan menilai transparansi pembangunan IKN ini akan meningkatkan minat calon investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Puan juga menyarankan kepada pemerintah saat ini agar melibatkan tim pemerintahan baru Prabowo Subianto untuk pemilihan ketua dan wakil ketua otorita IKN. DPR mengharapkan agar pemerintah bisa transparan menjelaskan kenapa ketua dan wakil ketua IKN, otorita IKN itu mundur. Kemudian semoga mundurnya ketua dan wakil ketua otoritas IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari terkait dengan pelaksanaan IKN ke depan itu. Tapi kan ada kabarnya ataupun dari pendapat dari pengamat ini mundurnya kepala IKN ini juga karena target pembangunan infrastruktur yang kurang realistis begitu dan terlalu terburu-buru. Kalau pimpinan DPR merasa seperti apa? Ya, DPR berharap agar apa yang akan disampaikan oleh pemerintah ini bisa transparan sehingga investor nantinya tidak kemudian semakin tidak tertarik untuk datang ke IKN dan pelaksanaan IKN itu bisa berjalan sesuai dengan target-target dari pemerintah itu. Sedari awal transparansi pembangunan IKN memang dipertanyakan. Bahkan rencana pembangunan IKN tidak masuk dalam program Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2019. Dalam perjalanannya, transparansi ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Karena itu, tuntutan Ketua DPR RI Puan Maharani agar pembangunan IKN lebih transparan bisa dipahami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.